Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Listiawati dari guru SMA yang 1 Indramaga. Eh, saya di sini akan memaparkan masalah dalam pembelajaran jurnal umum akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi sebenarnya banyak sekali masalah yang bisa diangkat bagaimana anak itu dapat mempelajari pelajaran akuntansi secara benar dan baik dalam setiap materi. Karena banyak sekali materi-materi yang cenderung membuat anak-anak di dalam proses pembelajarannya memerlukan eh, memerlukan apa ya? Memerlukan eh, paparan yang lebih detail biar anak lebih mengerti bagaimana cara mengerjakan atau bagaimana cara memahami proses di dalam pembelajaran akuntansi. Nah, di sini saya akan memunculkan adalah masalah dalam pembelajaran jurnal umum dalam akuntansi perusahaan dagang. Transaksi perusahaan dagang memiliki pola perhitungan pembuatan jurnal umum yang sedikit berbeda dengan perusahaan jasa. Karena di perusahaan dagang itu banyak eh, tambahan-tambahan dalam pembuatan, dalam pencatatan dan pembuatan format-format yang digunakan di dalam proses pencatatan di dalam perusahaan dagang. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam khususnya jurnal pembelian ini diantaranya adalah yang pertama adanya syarat pembayaran dalam perusahaan dagang seperti syarat 2/10, N/30, 1/15, N/60, di mana pada saat kita menentukan di dalam syarat pembayaran perusahaan dagang, apabila transaksinya dilakukan secara kredit, 2/10 itu berarti bahwa dia akan mendapatkan diskon 2% dalam pembayaran selama 10 hari dalam jangka waktu 30 hari. Atau 1/15 dia akan mendapatkan diskon 31. Dia akan mendapatkan diskon 1% dalam pembayaran 15 hari dalam jangka waktu 2 bulan N60 atau N on month akhir bulan pada saat melakukan pembayaran. Nah, selain itu, adanya biaya angkut seperti CF cost, insurance and freight atau FOB free on board di dalam. Nah, biaya angkut di dalam transaksi perusahaan dagang ini terkadang ada yang dibayar secara tunai. Nah, ini akhirnya mengakibatkan kita perlu melihat secara detail transaksinya, mana yang dibayar secara kredit, mana yang dibayar secara tunai. Yang kedua adalah adanya tanggal transaksi awal dengan transaksi pembayaran yang berbeda waktu, sehingga perlu diperhatikan tanggal transaksi untuk menentukan transaksi tersebut mendapatkan potongan harga atau tidak, baik potongan harga transaksi pembelian ataupun transaksi penjualan. Khususnya di sini adalah transaksi pembelian. Yang berikutnya adalah jumlah uang yang harus diterima dan dibayar dengan adanya syarat pembayaran, dan apakah pembayaran tersebut mendapatkan potongan harga atau tidak pada saat kita melakukan pembayaran. Yang keempat, adanya transaksi lain seperti beban angkut yang terkadang polanya berbeda dengan transaksi penjualan atau pembelian yang dilakukan secara kredit, tetapi biaya angkut dilakukan secara tunai. Nah, solusi mengatasi permasalahannya diantaranya yang pertama adalah menjelaskan lebih detail tentang syarat pembayaran dan bagaimana aplikasinya di dalam transaksi. Apabila ada syarat-syarat pembayaran yang dimunculkan di dalam transaksi. Yang kedua adalah memperhatikan dengan lebih detail tanggal transaksi dan transaksinya, perhitungannya dan pengaruhnya terhadap pencatatan jurnal. Yang ketiga adalah lebih memperhatikan syarat pembayaran sehingga uang yang harus dibayar untuk transaksi dengan adanya syarat pembayaran, perhitungannya menjadi lebih benar jika tanggal pembayarannya masuk dalam tanggal yang mendapatkan potongan pembelian atau penjualan. Yang keempat adalah memperhatikan lebih detail
setiap transaksi yang ada dengan melihat adanya transaksi lain seperti adanya beban angkut yang terkadang dibayar secara tunai sehingga harga yang dibayar untuk pembelian dan penjualan tidak ditambah dengan beban angkut. Demikian yang bisa dipaparkan permasalahan yang terjadi di dalam pencatatan di dalam perusahaan dagang. Terima kasih, semoga menjadi lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.